don't be afraid to start. Nah, seperti yang saya pernah bilang dulu kan, jangan takut untuk mulai. Ya, ini juga kata-kata dari salah satu sensei Sensei Ari, dia ketua perguruan non dewa. Halo teman semua, ketemu lagi dengan saya Andreas Tan. Oke, saya harap semua sehat-sehat saja dan kabarnya semua baik-baik saja ya. Oke. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang beberapa video latihan, cara latihan. Pesannya di sini tuh hanya ingin menjelaskan supaya kalau teman-teman berlatih, sesuaikan dulu dengan postur dan posisi badannya. Karena gini, banyak sekarang ini kita temuin orang-orang yang posturnya mungkin nggak tepat ya. Contoh kayak saya sendiri, elastisitas kanan dan kiri beda. Lalu ada beberapa orang juga yang misalnya contoh karena dia terlalu sering bawa tas, pundaknya turun. Atau ada juga yang terlalu sering banyak duduk tapi duduknya dalam posisi nyantai, dia akhirnya posisi badannya dia turun, tapi bukan dari pundak, tapi karena dari tulang punggungnya dia agak melengkung, ya. Yang pada awalnya sebenarnya bukan seperti itu, tidak seperti itu, tapi karena aktivitas dia sehari-hari yang merubah bentuk posturnya dia. Ada juga yang bentuk dari pinggulnya, ya pinggul tuh jadi nggak simetris, nggak kanan dan kirinya nggak sama, ya. Bisa juga dari mungkin panjang kakinya sekali, ya banyak faktornya. Di sini saya ada beberapa video sebenarnya dari satu orang, salah satu klien saya yang memang pada waktu dulu dia SMA tuh gemuk sekali, lalu dia kuliah dan dia berubah kurus. Cuman karena mungkin aktivitasnya di sana saya nggak tahu ya, karena dia kuliah kan nggak di sini ya, jadi dia pulang rumah itu hanya untuk liburan. Sama dia tuh untuk menguatkan otot-ototnya. Ya, sekalipun saya sekaligus membetulkan posturnya dia. Dan waktu datang lumayan miring semua, berarti pundaknya turun. Itu ya dia akui sendiri karena ada aktivitasnya dia yang harus banyak belajar dan duduk dengan kursi yang mungkin kalau saya bilang mungkin terlalu santai ya. Jadi mungkin dia duduk juga seenaknya. Itu kan lama-lama bisa merubah bentuknya badannya dia, apalagi dia dulu habis gemuk. Lalu untuk anak-anak yang pesan saya di sini, untuk yang di sini kalau bisa duduk tetap dalam postur yang lurus. Kalaupun kita lelah, kita berdiri atau kita senderan dengan bangku yang memang banyak sekarang bangku yang pas untuk senderan ya, untuk enak untuk santai ya. Karena kalau kita mencari jalan seperti aduh enakan gini santai begini atau begini, lama-lama postur kita yang berubah. Oke, nanti kita juga akan sedikit bincang-bincang dengan klien saya ini. Oke. Terus saksikan aja videonya ya. Baiklah teman-teman, ini adalah video pada waktu klien saya sedang latihan. Beberapa saja ya, ini enggak semuanya, karena masih banyak lagi cara-cara lainnya yang saya berikan kepada klien saya ini. Oke, jadi nanti semuanya tuh dilatih, termasuk cara dia berjalan, karena dari posturnya cukup sangat gemuk ya, lalu dia menjadi kurus, saat ini udah kurus jauh, itu cara berjalannya berubah. Kenapa? Karena pada waktu dia gemuk, paha menempel bagian dalam, otomatis dia menekan ke arah panggul dan tulang pahanya untuk lebih mekar berjalannya. Kalau saya bilang mekar ya, jaraknya antara kaki terlalu lebih jauh ya. Jadi ini kebetulannya cara dia berjalan, dan supaya dia lebih tegak karena dia juga asalnya bongkok. Penguatan di kaki dan otot-ototnya juga perlu dilatih. Kenapa? Karena memang anak ini, klien saya ini memang ototnya jarang dilatih mungkin ya. Jadi dia baru niat, baru mau setelah dia masuk di kuliah. Karena mungkin untuk menopang percaya diri dia juga sendiri ya, saya kurang tahu. Tapi nanti teman-teman bisa dengarkan sendiri nanti kesaksian dia, bincang-bincang saya dengan dia pada akhir video. Oke, saksikan dulu ya video-videonya. Baiklah teman-teman, ini adalah video pada waktu klien saya sedang latihan. Beberapa saja ya, ini enggak semuanya, karena masih banyak lagi cara-cara lainnya yang saya berikan kepada klien saya ini. Oke, saksikan dulu ya video-videonya.
Nah, bagaimana teman-teman dengan video-video berlatihnya ini? Mudah-mudahan harapan saya sih ya, video ini dapat memotivasi teman-teman untuk berlatih supaya apa? Supaya sehat meskipun nanti umur makin bertambah dan posturnya tetap terjaga. Enak kan dilihat kalau misalnya kita udah umur 50 apa 60, postur tetap tegak, ya kan? Badan tetap sehat. Syukur-syukur badannya menjadi bagus, detail, ya, lean lah istilah kata, fatnya juga turun. Oke, silakan lanjutkan teman-teman melihat video-video latihannya. Baik teman semua, ini seperti yang saya bilang tadi di awal, saya akan sedikit bincang-bincang yang ngobrol sama salah satu klien saya, Ferdinand, oke, Ferdi lah panggilannya. Ya, ini yang dulu waktu pertama kali latihan dengan saya kelas 5 SD. 5 SD ya? Iya, 5 SD. Oh, saya pikir SMA bukannya? Belum ya? SD. Ya 5 SD, tapi berhubung dia ada di Singapura gitu ya? Singapura. Nah, itu waktu kita latihan karena dia lagi liburan. Ketemu-temu lagi udah segede gini, sejogrok dan udah kuliah di UK saat ini. Oke, masa dia dulu tuh, emang dulu tuh SD cukup gemuk sekali ya dulu ya. Iya, gemuk banget. Berapa kira-kira dulu berarti? 100 lebih. 100 lebih ya, normal lupa udah. Tuh SD aja udah 100 lebih. Oke, begitu aktivitas dia. Sekarang dia udah mulai kurus dan dia udah kuliah. Cuman dia pelabelan pertama kalinya waktu datang itu postur ya Fer ya, Postur, ya betul. Posturnya lebih bongkok ya. Nah itu lebih bongkok ya, mungkin karena aktivitas yang saya bilang tadi di awal itu bisa merubah postur seseorang ya. Lalu ototnya juga ya nggak kuat apa-apa ya. Kita coba pertama kali ngangkat dumbbell berapa kilo ya? 2 kilo ya? 2 kilo masih berat lumayan. 2 kilo aja gemeteran ya. Jadi nah sekarang saya tanya sama Gadi nih, tujuan awalnya waktu kita mau latihan tuh waktu yang tadi lagi liburan nih apa? Tujuan awal yang pasti benerin postur juga salah satunya, karena memang dari gemuk itu bongkok, jadi kayak kita pas jalan atau pas berdiri itu kita kayak berasa kayak nunduk terus gitu, nggak nyaman badannya, nggak nyaman ya. Jadi salah satunya tuh untuk tegapin lagi, bisa ya tegap normal, dan juga yang pasti untuk kuatin otot lagi yang sudah kendor gitu. Kencengin badan. Kata buat untuk apa lebih bikin percaya diri juga ya. Iya, percaya diri ngaruh juga ya. olahraga ya. Nah itu juga, dan selain itu juga dari cara jalan. Kalau dia gemuk, paha gede, kita biasa kalau ketemu orang yang gemuk ya, pahanya nempel. Nah, itu tuh lama-lama bisa merubah postur dia itu berjalan dan panggul. Jadi dia punya ini lebih keluar. Nah, ini sebenarnya ini udah kita benerin dan ada perubahan udah ya. Udah jauh beda. Udah jauh beda ya dari jalan. Udah jauh beda ya. Nah, saya tanya nih. Apa yang Ferdi rasakan setelah latihannya selama 2 bulan lebih ya? 2 bulanan, hampir 3 bulan lah. Karena sebentar dia libur 3 bulan kan, bentar lagi udah mau masuk kuliah lagi. Ya, kira-kira apa yang Ferdi rasain nih setelah latihan ini? Hal yang terbesar mungkin badan jadi lebih fresh ya, karena setiap minggu olahraga itu, karena pasti dulu itu jarang banget olahraga. Kalau olahraga pun itu paling nggak pernah konsisten lah. Sekarang dengan konsisten ini badan itu berasa banget perubahannya dari segi percaya diri, badan juga kayak kita mau ngapain tuh enak gitu, kita nggak cepet capek juga ya. Jadi hal yang terbesar itu sih, lebih kayak mulai terbiasa dengan hal-hal kayak olahraga gitu. Emang kayak gini ini kita mesti biasaan sih ya, nggak bisa kita mau target sekian lama. Kalau udah biasa, kalau kita punya target, teman-temannya saya ada kasih masukan, ini sekarang kita mau target kurus, begitu kurus kita stop olahraga. Kali nggak stop dia mundur jarang, akhirnya pun berhenti juga sih ya. Jadi
emang kayak gini mesti dijadikan lifestyle dan punya kesadaran sendiri Fer, ya. Betul, itu harus datang dari diri sendiri. Iya, sih, benar. karena dulu juga banyak orang suruh saya ayo cruising, tapi saya mungkin belum dari diri sendiri itu masih belum mau. Belum Jadi, niat ya. Itu juga memang harus dari diri sendiri sih. Kayak dari kita yang mau itu pasti kita bisa capai itu. Kalau kita belum mau itu agak susah. Percuma kalau ya. siapapun yang bilang ke kita. Iya, akhirnya ya anggap aja angin lalu jadinya. Iya, betul. Ya, begitulah. Nah, inilah kesaksian dari si Ferdi ya. Perubahan yang dia sudah capai, yang didapat, dan apa yang dirasakan di badannya setelah olahraga dan setelah menguruskan badan. Jadi pesan saya sih singkat aja, usahakan sedapat mungkin jangan sampai badan kita obesitas, itu utamanya, karena itu bisa merubah postur kita dan pasti udah dari segi kesehatan juga pasti ada yang trouble umumnya. Jangan kita punya pikir badan kita sehat, yang penting kita gemuk asal sehat gitu ya. Udah. Itu kita saat itu, tapi bertambahnya umur, metabolisme kita melambat, penyakit itu kan keluar ya. Jadi dibiasakan jadi sebagai lifestyle gitu ya. Jangan jadikan itu sebagai kayak sesuatu yang berat. Iya, nikmatin aja prosesnya ya. Oke, terakhir apa pesan Ferdi nih buat teman-teman kita yang nonton gitu? Atau mungkin yang seumuran Ferdi atau yang mungkin di bawah Ferdi umurnya ya gitu. Pesannya sih mungkin jangan takut untuk mulai ya. Karena memang kita kadang merasa takut atau kita belum itu, tapi kita mulai aja dulu. Kayak kita harus mulai. Nanti juga kita merasa itu udah kayak lifestyle seperti yang bilang tadi. Jadi jangan takut untuk mulai. Mau itu setelah kita mulai itu kita akan dapat rhythmnya dan dari situ kita bakal berasa perubahannya. Jadi don't be afraid to start. Don't be afraid to start. Nah, seperti yang pernah bilang dulu kan, jangan takut untuk mulai. Ya, ini juga kata-kata dari salah satu sensei Ari, dia ketua perguruan Dewa. Mulai aja dulu bang, mulai. Waktu ngomong bikin YouTube ragu-ragu. Nah, mulai dulu. Nah, nanti ketemu lagi, sensei. Ketemu lagi siapa? Nyuruhnya sama nih, don't be afraid to start sensei. Oke. Ya. Sekian dulu, terima kasih Ferdi ya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kalau udah balik ke sana tetap berlanjut olahraganya, tetap latihannya supaya tetap sehat ya, apalagi umur muda ya, supaya bisa berlangsung lebih bagus untuk tuanya lebih segar, lebih fresh. Ya. Terima kasih atas waktunya nih. Waktu ntar lagi kita latihan nih ya. Ya, mulai lagi. Oke teman-teman, begitulah ya bukan kira-kira ya hasil pembincangan kita dengan klien saya. Dan mungkin sedikit masukan dari dia untuk pesan-pesan yang lebih muda dari dia atau anak-anak muda. Don't be afraid to start. Nah, tapi jangan ikut-ikutan, jadikan sebagai lifestyle ya, supaya badan kita tetap sehat sampai di umur tua. Biasa kita umur 40-an keluar penyakitnya tuh biasa. Nah, itu jangan sampai. Oke? Terima kasih Ferdi. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Ketemu lagi. Salam sehat.